menjabat, alhamdulillah sudah ada pengaspalan jalan, juga jalan penghubung yang sempit bisa dilebarkan. Jadi awalnya saya jadi kepala desa menggantikan kepala desa yang lama itu 1 meter pun tidak ada aspal paras ini. Jalan tanah. Oh, so Pak. Iya, mau ke Ronggojalu itu jalannya becek. Bu Rosid, sampean dukung ten mohon Pak Taufik nih nyalon ke lanjut ke periode ketiga. Oh, mengguleg ya dukung Sarah. Mohon Pak Tenggi nih nyalon lanjut periode ketiga. Kenapa Bu? Bulan seborong pun. Saya wakil Pak Tenggi ini kok cocok ke desa Paras. Misalnya bodoh yang sakit tentu. Oh, seborong Pak anda sebek betor montoran apa seru ke bobon. Seborong nasalai bantu ya Pak Tenggi. Mohon masalah pembangunan di sana ndak Bu Pak Tenggi Bu. Oh, cocok mon masalah bangunan ini bangun setuju Pak Tenggi pun tak rangkul-rangkul. Dilanjut sih. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Agus Salim di acara Ngopi Bareng Cakades. Nah, seperti program sebelumnya, Ngopi Bareng ini harus dilengkapi dengan kopi cap gajah. Kopi tubruk cap gajah yang bikin tidak krip-krip ngantuk ya. Jadi bikin seger, bikin melek, dan bikin nikmat ngobrolnya. Bersama saya dengan Bapak Taufik Sugiono, salah satu calon kepala desa Paras, Kecamatan Tegal Siwalan, Kabupaten Probolinggo. Betul Pak ya? Iya, betul. Bapak Taufik ini kan sudah 2 kali jadi Pak ya? Iya, 2 periode. 2 periode, oke 2 periode. Nah, untuk tahun ini mau ketiga Pak ya? Mau ketiga. Ya. Untuk boleh tanya Pak ya, soal selama jenengan jadi kepala desa dulu, 10 tahun kan Pak ya? Iya. 12 tahun ya? 12 tahun. 12 tahun. Apa aja perkembangannya Pak? Kan begini Pak, kalau 12 tahun sama yang tidak ada perkembangan, cek nyalon bos, kan begitu ya? Iya. Nah, sekarang ada kira-kira apa Pak Gini, perkembangan? awalnya saya menjadi kepala desa, kebetulan jalan penghubung antar dusun aja sudah masih dalam keadaan sulit. Dulu. Jalan tanah dan makadam. Dulu Pak ya? Iya, Oke. dulu. Jadi pertama kali saya jadi menjabat, alhamdulillah sudah ada pengaspalan jalan, juga jalan penghubung yang sempit bisa dilebarkan. Jadi awalnya saya jadi kepala desa menggantikan kepala desa yang lama itu 1 meter pun tidak ada aspal paras ini. Jalan tanah. Oh, so Pak. Iya, mau ke Ronggojalu itu jalannya becek. Jadi tidak bisa dilewati mobil. Ya. Alhamdulillah periode pertama selesai, baik dalam penghubung yang sempit bisa lebar. Jadi antara desa ke desa Pak ya? Iya, kita programkan makadam dulu. Makadam dulu. Jadi habis itu melanjutkan roda pemerintahan periode kedua. Alhamdulillah kita dengan Pak Bupati Pak Hasan Amiuddin saya dekat, dipercaya. Alhamdulillah saya dikulturkan proyek yang bisa pengaspalan jalan. Sekarang sudah luar biasa Paras ini sudah. Jadi Paras ini bukan desa banyak boyoton bener Pak ya? Bukan. Aspal Pak ya? Istilahnya makanya Paras itu dari luar mungkin banyak batunya. Iya betul. Alhamdulillah cuma desanya namanya Paras, jadi bentuknya ya desa yang betul-betul ya aspal lah. Aspal lah. Aspal masuk lah.
Artinya orang sana bawa mobil tidak susah kan gitu Pak ya? Lancar-lancar saja ya? Ya, sudah alhamdulillah. Ya, selain jalan Pak, apa yang Anda perbuat waktu itu Pak? Selain jalan? Selain jalan, saya juga menjaga prioritas keamanan. Maling siapa Pak? Maling sapi, maling sepeda, perampokan itu luar biasa. Masa Pak? Iya. Aduh. Alhamdulillah selama kita menjabat 12 tahun, Paras itu menjadi desa yang betul-betul aman dan kondusif berkat perjuangan teman-teman yang di luar kabupaten, luar desa. Oke. Kerjasama Pak ya? Iya, biar sama-sama desa baik, sama aman ya? Baik dengan kepolisian, Korami, satu wadah. Ya. Paras itu menciptakan yang kondusif gitu. Ya. Itu kan jalan Pak, jalan sudah diaspal. Sekarang urusan ke pertanian Pak. Pertanian itu kan yang paling susah itu kan air Pak. Air, irigasi. Iya. Nah, ada nggak kira-kira pembangunan waktu itu Pak? Oh banyak sudah, banyak. Bahkan dapat bantuan mesin pompa, pompa air itu banyak. Dari pihak pertanian. Sumur bor sudah ada di Paras sudah. Sekarang masih dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi desanya Paras tapi sumbernya banyak Pak ya? Iya, sumbernya banyak. Malahan dangkal ya. Istilahnya tinggi sana. Dalam, ya. Dalam sana, betul. Dalam. Sekitar 10 meter sudah air sudah. Tidak kayak yang desa-desa lain. Iya. Sampai 24, 6 meter. Bisa 6 meter bisa keluar air sudah. Kan dekat Ronggojalu sana Pak ya? Ya kurang lebih 2 kilo. Dari Ronggojalu? Iya. Ya, jauh juga. Yang dekat ya sumber Paras ya. Oh ada sumbernya Pak Paras Pak ya? Besar. Keren ya. Terus Pak, ini kan di sana Paras kan tidak semua diaspal semua jalan Pak? Ya masih ada jalan yang mengadam. Waktu pertama itu antar dusun desa Paras dengan Sumber Kelidung. Kurang lebih 1 kilo lebih itu jalan tanah. Awalnya. Gak ada yang mengadam. Malahan kurang memenuhi syarat untuk pelebaran. Alhamdulillah sekarang sudah dilebarkan di makadam. Jadi mungkin saya terlebih lagi untuk periode yang ketiga itu PR saya antar penghubung Sumber Kelidung dengan Paras itu diaspal. Diaspal. Insyaallah lancar. Karena begini Pak, kalau jalan sarana ini tidak bagus, maka hasil panen pertanian itu kan susah ke pasar Pak. Penghambat ekonomi. Jadi kalau memang jalannya bagus, itu salah satu penunjang perekonomian Pak. Jadi ke pasar lancar, ke lainnya juga lancar. Nah, yang paling dominan di desa-desa itu adalah pembangunan jalan aspal itu biasa. Yang paling keren itu pembangunan jalan yang kecil itu paving. Apakah di Paras juga begitu Pak ya? Iya, sudah di paving termasuk gang-gang yang gang kecil tuh Pak. Gang kecil sudah ada di dusun Daruang Kulon dan Wetan sudah di paving semua. Dusun Bigaan sudah rabat dengan gang 2 itu sudah didapat semua. Paving Pak ya? Rabat beton. Oh rabat beton. Dusun Bigaan yang Darungan Kulon Wetan itu paving. Berarti kan pembangunan infrastruktur di Paras tuh rata Pak ya? Ya. Tidak ada yang tertinggal Pak ya? Tidak ada. Oke, alhamdulillah. Itu kalau siang Pak, kalau siang orang-orang kan lewat paving, lewat jalan di Paras itu kan lancar lah. Jadi tidak ada botol aja ngembung terus ada. Tidak ada sudah. Yang pertama jadi kolonisa, bukan main ya. Malah sepeda saya dia digotong lah. Iya, betul. Jadi yang paling dibutuhkan masyarakat ketika malam ada selain keamanan curanwan itu pencurian hewan atau curanmor, maling motor. Pernah ada Pak di sana di Paras itu kecurian sepeda motor Pak? Sementara ini dua periode, tapi untuk pencurian di rumah itu nihil, tidak ada. Pak, pencurian di rumah. Ya. Oh, berarti malam-malam bisa Pak ya? Malam maksudnya penjongkalan di rumah. Oke ya. Enggak ada. Enggak ada Pak. Alhamdulillah masih kondusif untuk Paras. Alhamdulillah.
Lampu jalan Pak. Lampu jalan kan memang di desa kan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sudah Pak, sudah kita buatkan, sudah buat beberapa titik. Sementara ini yang pertama itu 4 titik, yang sekarang 3 titik sudah mulai dibangun. Tahap pertama ini, tapi yang sudah selesai sudah bermanfaat untuk masyarakat banyak. Misalnya di Sumber Paras yang betul-betul gelap, sekarang sudah ada Terang Pak ya? penerangan, ya alhamdulillah. Sudah bisa Seperti kota lah. Iya dah. Terang Pak ya? Sudah terang sudah. Tinggal yang sebelah barat. Oh sebelah gitu. Barat, jembatan sebelah barat ini sudah sekarang dibuatkan pondasinya. Mungkin dalam waktu dekat ini alhamdulillah juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Oke. Pak, ini kan saya sebutkan ada jalan pengaspalan yang dulunya belum pernah menikmati bagaimana jalannya mulus kan begitu Pak, gerunjal kan dulu Pak. Iya. Memakin kan lanyok bos. Iya. Lanyok nomor sepeda lanyok. Nah, selain juga infrastruktur, yang paling penting di desa itu adalah pembangunan SDM. Nah, pembangunan SDM itu seperti pembangunan sekolah, pembangunan madrasah. Ada enggak program seperti itu Pak? Ada. Dari desa juga terprogram yayasan sehingga terbentuk TK dan PAUD yang mengelola betulan Bu Tinggi sendiri sebagai ketua yayasan dari 0%. Itu bukan apa 0%. 0% gimana Pak? Waktu itu saya cari siswa itu cari ke rumah-rumah. Ke dusun-dusun. Bukan siswa ke sekolah. Bukan pertamanya. Jadi gurunya cari murid. Gurunya cari murid. Iya. Kebetulan saya juga mendukung sebelum jadi kepala desa. Sebelum jadi kepala desa masih programnya almarhum kepala desa nama Pak Sugianto. Nah, kebetulan Bu Tinggi itu masih keluarga, jadi kan ketua yayasan sehingga terbentuk yayasan TK di sana. PAUD juga Pak ya? PAUDnya baru-baru ini sudah terbentuk. Sekaligus gedungnya sudah terbuat. Sudah ada gedungnya. Sudah ada. Oke. Tinggal ini kantor yang masih ada. Kantor apa itu Pak? Kantor sekolahnya. Oh, kantor sekolah. Ya masih TK itu ya. Belum maksimal. Ada tapi belum maksimal. Insya Allah anggaran yang akan datang itu hasil musdes desa sudah dianggarkan. Tapi saya belum tahu karena masih belum saya PJ waktu Oke. Itu kan PR sampean Pak. Ya. Nanti ditagih sama orang tuh Pak. Tapi bakarnya sudah selesai. Bagus lah. Bakar besi. Tinggal kantornya belum ya? Kantornya. Okay. Sama wafing depan TK. Wafing depan TK. Iya. Jadi kalau di sana hujan tak bicer lah Pak ya? Tidak, sudah dikasih pasir, saya sendiri yang ngasih. Bukan ada anggaran, enggak. Saya pasti saya pribadi. Saya nyerahkan karena apa? Bu Tinggi kepala sekolahnya. Ya butuh. Iya, sip. Pak, saya mau cerita soal bagaimana cara merayu penduduk sana itu agar anaknya sekolah itu Pak. Ya dikasih masukan tentunya karena sana orang awam. Iya, maksud saya seperti itu. Itu awam. Ya pertamanya pendidikan itu yang lulus SMA saya SMA saja yang setara dengan saya usianya cuma mungkin kena hitung 3 orang satu desa yang lulusan SMA. Iya. Oke. Cuma Bu Tinggi sama Pak Warno sampean ya. Suki. Saya enggak SMP cuma. Melanjutkan terbentuk ekonomi waktu itu. Iya. Nah, iya Pak, kok bisa punya mimpi sampean ada sekolah itu Pak? Itu kan penting Pak. Iya, ini kan juga PR kita dulu. Sama meskipun saya belum jadi kepala desa, dusun Darungan itu layak untuk dikasih pendidikan. Ya akhirnya saya bersusah payah dengan mampu tinggi sampai sekarang muridnya wah luar biasa sudah TK termasuk PAUD-nya bagus. Artinya sudah sadar pendidikan ya. Pendidikan. Nah, itu penting Pak, bagus itu Pak. Banyak. Karena pondasi bangsa ini, pondasi pemerintahan, pondasi negara adalah pendidikan. Jika pendidikan tertinggal maka
bangsa Indonesia akan sulit maju, Pak. Betul. Juga penerus desa. Gimana, Pak? Juga penerus desa. Penerus desa, Iya, betul. Generasi berikutnya. Generasi berikutnya pendidikannya. Betul. Tidak nampak ya, kita bengkalai juga. Iya, betul. Bagaimana desa untuk maju kalau pendidikannya tertinggal ya. Yang ada orang mentan di susah Pak. Iya. Susah, Pak. Alhamdulillah kita harus ada jadi panutan di ya, betul, Pak. Kita setuju kalau Mama pendidikan jadi prioritas utama. Nah, sepanjang sampean jadi kepala desa 12 tahun itu, ada enggak yang harus Anda Pak Taufik lakukan ketika nanti menjabat ketiga kalinya nih, Pak? Masih banyak. Apa salah satu? Ya termasuk jalan itu masih belum selesai. PR saya. Jalan itu bukan 100%, Pak ya? Belum 100%. Karena Paras itu banyak jalan penghubung. Tidak seperti desa lain. Karena paling banyak dusun Paras. Dusunnya sampai 8 dusun. Banyak bingung. Banyak. Dan untuk menyelesaikan 2 periode itu tidak tuntas. Seharusnya tuntas 2020. Oke, terus? Kebetulan kita kena musibah nasional, termasuk musibah COVID ya. Hingga dana yang harus diprioritaskan untuk membangun aspal sekarang ini gedung itu ditunda untuk dikasihkan ke masyarakat yang betul. Iya. Jadi kepada masyarakat Paras juga saya minta maaf tadi malam. Saya sosialisasi ke Sulawesi dengan musibah ini. Jadi penghubung antara Bubur dengan Lampian itu saya memang belum terkendala karena COVID. Jadi buat masyarakat desa Paras begini maksudnya, bukan hanya desa Paras, Pak. Iya. Semua pembangunan di kota dan kabupaten se-Indonesia itu dana pembangunannya itu direfocusing namanya. Refocusing ioper ekente. Ekente akebai bantu musibah COVID. Jadi jika ada seseorang yang kena COVID, maka dana itu diperuntukkan, Pak. Dana pembangunan desa salah satunya untuk itu. Untuk pengobatannya dan semuanya. Semua jangan kan di kabupaten, di kota saja. Alat protokol kesehatan kan desa juga yang. Iya. Jadi di kota saja itu dikepras dananya untuk pembangunan. Jadi kota dan kabupaten itu tidak bisa melaksanakan pembangunan infrastruktur karena apa? Dananya untuk konsentrasi ke penanganan COVID-19. Jadi harap maklum bukan berarti tidak ada dana. Ada dana tapi diambil alih oleh pemerintah, dialihkan ke dana COVID. Paham ya? Jadi COVID ini seluruh Indonesia, Pak. Semua dana pembangunan itu dioper itu digantikan ke urusan corona. Jadi makanya protokol kesehatan harus digunakan meskipun di desa, tetap pakai masker, cuci tangan, betul, Pak ya? Iya. Oke. Harus itu. Harus. Nah, saya dengar Pak, dari masyarakat Paras butuh olahraga sana, Pak. Ya. Butuh gedung olahraga. Butuh gedung, bukan karena untuk menunjang lebih banyak di organisasi kesehatan ya harus ada gedung, ada lapangan. Memang butuh, Pak? Butuh. Karena Kecamatan Tegal Siwalan itu sudah ada yang memfasilitasi gedung olahraga. Cuma insya Allah Paras ini sudah saya konsep di Mondes dulu sehingga akan dilanjutkan pada tahun ini, dan itu apabila dana normal kembali. Kalau terpaksa dipakai COVID lagi, insya Allah gedungnya dikupas, dialihkan ke aspal yang menuju Dusun Bubur, menuju Lampian. Itu yang seperti itu, karena pemanfaatnya banyak. Lebih cuma olahraga kan cuma sekedar olahraga. Kalau jalan menghubung antara semua lapisan, Pak ya. Semua lapisan menggunakan. Sangat butuh, manfaatnya lebih banyak. Pak, gedung olahraga itu kan kayaknya aneh di desa itu, Pak. Kan adanya di kota itu, Pak, gedung olahraga.
Yang main bulu tangkis banyak, main apapun, voli banyak. Di desa ada Pak atlet-atlet atau pemuda yang suka olahraga itu Pak di Paras? Banyak ya? Banyak. Voli termasuk bulu tangkis. Mainnya ke Kerwangan. Keletes. Jauh Pak ya? Jauh. Dari Belado aja sudah main keletes. Makanya kita punya inisiatif untuk membangun desa sendiri. Sudah ada tanah kas desa di pinggir jalan. Di samping dibangun BUMDes sekarang sudah terbentuk gedungnya, tinggal melebarkan gedung olahraga dan insya Allah untuk ke depan programnya kolam renang. Jadi untuk siapa yang Samen kok punya angan-angan tidak masuk akal kolam renang, buat apa di sana Pak? Karena zamannya sekarang kan sudah banyak di kolam renang. Oke. Iya, jadi daripada tertinggal dan sedangkan mata airnya layak lah dibuat kolam renang. Besar matanya Pak ya? Besar. Oke. Jadi disedot ke atas ke BUMDes itu, turunnya ya langsung tidak repot sudah ke sungai lagi. Kolam renang ya? Iya. Jadi diharapkan dengan adanya kolam renang anak-anak seusia SD, TK itu bisa belajar berenang Pak. Dan insya Allah jadi atlet. Betul Pak ya? Paras itu juara. Apa Pak sana Pak? Renang. Oh iya? Iya. Oh, keren. Mewakili Kabupaten Probolinggo berapa kali sudah Paras. Oh, berarti ada atletnya renang. Banyak atlet renang di Paras. Oke, nanti kita wawancara ke sini Pak. Di Paiton itu bingung lihat lokasi kolam renang. Marah tidak ada. Cuma sungai yang di Paras, Sabendung, hingga air tinggi dimohonkan untuk renang. Dikira masa kolam renang Paras seperti ini. Ya. Paiton tidak percaya karena kalah terus dengan Paras. Kecamatan Tegal Siwalan. Warga sampean Pak ya? Iya, khusus Paras warganya. Jadi nanti kenal nggak sama Pak atletnya dengan apa namanya? Oh, yang sekarang kan siapa itu? Didi ya, yang juara pertama dulu Kabupaten Probolinggo meraih tiga piala, juara 1. Didi Anis itu atlet yang pernah juara di Kabupaten Probolinggo yang dikirim Polda. Ya. Untuk adik Didi dan Anis, saya ucapkan selamat ya, Anda dari Paras bisa menjuarai renang. Iya. Betul Pak ya? Iya. Itu keren karena umumnya di Paras tuh ada aeng begitu ternyata. Katanya kata Pak Enggi ini sumbernya besar. Tapi dimanfaatkan adanya. Iya betul. Nah, makanya Pak Tinggi ini punya cita-cita ingin membuat kolam renang karena begitu Pak ya? Iya. Agar tercipta atlet-atlet penerus Didi dan Anis sebagai juara renang di Kabupaten Probolinggo. Nanti kita undang Didi dan Anis sini Pak. Kita undang, kita wawancarai mengapa dia juara. Kan harus begitu Pak. Iya. Ya. Yang terakhir Pak, penghubung jalan ini di mana-mana di desa itu kan butuh jembatan. Butuh jembatan. Ada enggak prioritas pembangunan dari sampean Pak? Jembatan. Waktu dulu apa sih program ke depan? Ya dulu enggak apa-apa. Yang dulu itu bukan termasuk prioritas pertama jembatan antara penghubung kerajaan dengan Darungan. Selama saya menjabat kepala desa turun sungai, acara selawatan. Oh dulu ya. Dulu waktu turun sungai. Turun sungai berarti jalan kaki Pak ya? Jalan kaki. Sepedanya ya nggak bisa. Terus Pak? Jadi saya waktu jadi kepala desa tahap pertama itu punya inisiatif untuk jalan penghubung antar dusun Darungan ke kerajaan. Jembatan bukan jembatan awalnya. Sak-sak istilahnya. Oh sak-sak ya. Kebetulan saya minta bantuan masyarakat, sumbangan, bukan dana desa. Sak-sak kan dari bambu itu Pak ya? Iya. Oke. Ya. Karena waktu itu jabat pertama itu udah ada anggaran DD besar. Anggaran desa cuma 54. Aduh, kecil. Iya, 60-54. 6 tahun. Makanya periode yang pertama itu untuk mensukseskan pembangunan sulit. Hanya untuk minta proposal ke pemerintah daerah. Adanya 54 juta itu ya. Sekarang alhamdulillah beliau Pak Hasan Amiruddin sebagai bupati pertama, bupati waktu itu datang ke rumah. Beliau datang minta tolong saya
untuk kemenangan beliau termasuk kemenangan pilkada yang terakhir, Paras harus menang. Kalau menang sampai juara satu kecamatan, tak buatkan jembatan. Ternyata menang. Alhamdulillah. Paras waktu itu juara pertama. Jadi Bapak Hasan Aminuddin. Jadi jembatan juga sumbangan dari Bapak Hasan Aminuddin, Pak. Pedulinya beliau. Pedulinya Bapak Hasan Aminuddin juga beliau. Oke. Ya, Pak Hasan Aminuddin, ini ada salam dari Pak Taufik bahwa jembatan yang sekarang banyak dimanfaatkan oleh warga Paras itu sampai sekarang dirawat, betul Pak ya? Dirawat. Sekarang, itu malah dilebarkan sekarang. Ya, berkat jasa Bapak Hasan Aminuddin, Pak ya. Ya. Oke. Terima kasih Pak. Saya atas nama Gus Salim mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hasan Aminuddin. Kapan hari saya sowan ke beliau, Pak. Minta petunjuk ke Bapak Hasan Aminuddin. Nah, oke Pak. Sekarang jalan aspal sudah terhubung. Ada enggak kira-kira yang prioritas Pak dari segala macam pembangunan yang sama yang kerjakan tadi itu untuk berikutnya? Yang selain kolam renang Pak, itu keren kolam renang. Juga ada jembatan. Jadi lagi Pak ya? Jembatan alternatif tapi utara antara dusun Paras ke Beladu. Ini masih sak-sak juga sekarang. Ya mudah-mudahan ke depan ini ada anggaran yang lebih besar sehingga itu tak berprioritaskan jalan berhubung juga dari masyarakat Beladu ke Sumber Gelidung. Tapi letaknya jembatan itu pasti di Paras. Karena termasuk sungai itu masih di utaranya Pak. Di desa Paras Pak ya? Paras. Iya, jadi untuk masyarakat Paras dan sekitarnya atau di daerah desa-desa yang lain, ini ada ide yang menurut saya keren ya. Jadi Pak Taufik Sugiono ini punya cita-cita ingin membuat kolam renang. Ini menurut saya ide gila dan luar biasa. Mengapa diciptakan kolam renang di Paras? Perlu diketahui bahwa Paras itu namanya Paras. Orang berpikir bahwa Paras itu tandus, betul Pak ya? Iya. Tandus dan tidak ada air. Ternyata di sana banyak air dan memang menurut Pak Tinggi itu kan sumbernya besar dan sayang kalau memang tidak dimanfaatkan, betul Pak ya? Iya. Jadi karena ada waktu itu sungai dibendung oleh Bapak Kades waktu itu dibendung, akhirnya anak-anak di sana berlatih berenang, betul Pak ya? Betul. Berlatih berenang dan akhirnya bisa menjuarai perlombaan renang di Kabupaten Probolinggo, namanya Didi dan Anis. Nah, terinspirasi dari Didi dan Anis, Pak Tinggi ini membuat kolam renang yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk berenang kepada teman-teman Didi dan Anis biar bisa jadi atlet, kalau bisa juara nasional. Betul Pak ya? Betul. Ya, sip Pak, keren Pak. Nah, untuk warga Paras, simak obrolan saya dengan Bapak Taufik mengenai apa saja yang sudah pernah dikerjakan dan bermanfaat bagi warga Paras. Sekali lagi jangan lupa nomor 2 Pak ya. Nomor 2 selama tiga periode. Pertama juga nomor 2 ya. Pertama sampai nyalon dulu nomor 2. Ya. Sekarang nomor 2. Yang kedua nomor 2 Pak. Nomor 2. Tetap 3 kali selalu nomor 2. Selalu nomor 2. Tapi menang Pak ya. Ya alhamdulillah. Berkat dukungan masyarakat. Ya. Ada motivasi, percayaan, amanah. Ya. Sehingga bisa melanjutkan sampai dengan 2 kali periode. Jadi sekarang cuma minta ke masyarakat mohon doa restu akan bisa melanjutkan periode yang ketiga. Ya. Mohon doa restunya masyarakat Paras. Ya. Semoga tetap aman Pak. Itu penting bagi masyarakat Pak. Kan jadi penilaian saya termasuk dari masyarakat itu keamanan. Iya, betul. Keamanan. Alhamdulillah masyarakat Isya itu tidur, subuh bangun. Tanpa memikirkan harta. Isya tidur, subuh bangun. Iya. Itu kuncinya visi dan misi saya untuk kedepannya. Karena keamanan itu jadi prioritas. Betul. Karena desa Pak ya. Iya. Meresahkan masyarakat ya, termasuk keamanan. Ya. Jadi untuk warga Paras, kalau Anda ingin
tidur isya bangun subuh pilih Pak Taufik nomor 2. Iya. Betul Pak ya? Iya Pak, minta dukungan ya. Iya, keren Pak, keren. Saya akhiri percakapan saya dengan calon kepala desa Paras dengan Bapak Taufik Sugiono yang sudah 2 kali menjabat kepala desa, dan berikutnya untuk yang ketiga kalinya Pak ya. Ya. Jangan lupa Anda ngobrol dengan tetangga pakai kopi tubruk cap gajah biar enak dan tidak krip-krip dan ngantuan. Iya. Jadi Sehat biar sehat. selalu. Iya, sehat selalu. Tak usah jaga sahabenah karena ada Bapak Sugiono pokon tedung esah sobu jaga. Ya, itu cek. Betul Pak ya? Iya, Iya. iya. Saya pegang Pak. Jadi nanti semoga aman Pak. Amin. Aman kan memang Amin. kebutuhan masyarakat Iya. Pak. Percuma Pak Sugiono bangun jembatan tapi sahaben sekut elang Biasanya Pak. ada aman. Nggak Jadi aman. penilaian saya berjuang untuk Paras itu nggak ada Iya. manfaatnya. Iya, betul. Yang paling manfaat ya punya harta sedikit bisa aman. Bisa aman. Jadi untuk melanjutkan masa depan. Iya, semuanya. betul, betul. Nah, saya akhiri jangan lupa coblos nomor 2 Bapak Taufik Sugiono. Male esa tedung sobu jaga bajang cek tedung boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. NTV